Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin badrid duja wa ala alihi wa sahbihi ahlil manasibi wan najat. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang hingga saat ini kita dapat melaksanakan segala aktivitas ibadah kita dengan baik, dan kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita, itu sholat kita, kemudian qiyam kita, tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita sudah berada pada hari yang ke-7 daripada bulan suci Ramadan. Kalau yang mulainya hari Sabtu, berarti sudah hari ke-8 ya. Mudah-mudahan semangat beribadah yang di awal-awal ini biasanya masih berkobar-kobar, masih kuat, mudah-mudahan semangat ini terus berkekalan sampai ke penghujung bulan suci Ramadan. Karena di penghujung itulah lebih banyak karunia yang Allah turunkan pada bulan suci ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, tema yang kita akan angkat yaitu apa yang kita cari dari ibadah puasa Ramadan. Sebelum masuk kepada tema itu, bulan ini adalah bulan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah datang bulan ini, Nabi akan sambut dan mengingatkan kepada para sahabatnya akan apa yang ada pada bulan ini. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi tuftahu abwabul jannah. Bulan di mana Allah buka semua pintu surganya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah tutup semua pintu nerakanya. Wa tughallu fihi syayatin, dan Allah belenggu, Allah ikat semua syaitan. Nah, hadis ini rasa-rasanya sudah kita rasakan. Apanya? Efeknya. Ketika Nabi Muhammad katakan Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah ikat semua syaitan, rasa-rasanya kita sudah merasakan itu. Dari mana kita tahu? Kita lebih mudah beribadah. Betul ya? Kita lebih mudah beraktivitas ibadah. Kalau di luar bulan Ramadan, jarang kita mungkin sudah rapi sebelum masuk subuh. Mungkin biasanya setelah azan baru kita bangun. Tapi Ramadan ini jam 3, jam 3.30 kita sudah bangun. Ada yang mulai dengan qiyamul lail lagi, dan juga zikir-zikir yang lain lagi. Ada pertambahan aktivitas ibadah di awal pagi. Yang di luar bulan Ramadan kita jarang salat sunnah, masuk bulan Ramadan kita lebih giat salat sunnah. Di luar bulan Ramadan kita jarang bersedekah, masuk bulan Ramadan kita lebih gemar bersedekah. Bahkan kalau di luar bulan Ramadan kita jarang makan bersama dengan keluarga, maka ketika masuk bulan Ramadan kita akan senantiasa makan bersama dengan keluarga kita. Paling kurang ketika sahur. Ini
yang kita bisa rasakan. Karunia ini tidak Allah berikan di luar bulan Ramadan, hanya Allah berikan pada bulan suci ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Cuma memang karunia yang Allah berikan pada bulan ini, belum lagi pahalanya, ampunannya dan sebagainya, ini sifatnya imateri, tidak kelihatan. Dan manusia itu agak sukar menghargai sesuatu yang sifatnya imateri, yang sifatnya tidak kelihatan. Kalau pemberian itu, karunia itu sifatnya materi, kelihatan, kita lebih mudah mengapresiasinya. Sebagai contoh mudah, sekarang ini orang agak susah ya, membeli bahan-bahan pokok, khususnya minyak goreng, karena harganya juga agak mahal. Seandainya dijanjikan kepada orang yang datang sholat berjamaah, siapa yang hadir akan diberikan minyak 1 liter 1 liter, kira-kira ini masjid menampung atau tidak? Nggak menampung, penuh sampai keluar-luar. Kenapa? Karena ganjarannya kelihatan. Sedangkan yang Allah berikan pada bulan ini itu jauh lebih mahal, jauh lebih besar daripada sekedar minyak goreng ataupun harta dunia yang dijanjikan itu. Tetapi tidak semua orang bisa mengapresiasinya. Nah, kita-kita yang hadir di sini, yang sejak tadi sholat subuh berjamaah, kemudian kita tidak pulang ke rumah, lanjutkan iktikaf kita sambil kita hadir di majelis ilmu, kita berniat ibadah di sini. Ini semua lantaran pada hati kita ada sesuatu yang membuat kita bisa mengapresiasi anugerah yang imateri itu. Apa yang membuat kita bisa mengapresiasinya? Karena kita memiliki iman. Iman itu sifatnya imateri, tidak kelihatan. Maka dengan iman itulah kita bisa menghargai pemberian Allah, karunia Allah yang juga sifatnya imateri. Maka dari itu, pada ayat yang tadi saya baca di awal dan juga imam baca waktu salat tadi, yang diseru kepada orang yang diwajibkan puasa itu adalah orang-orang yang punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika iman itu bergerak, maka iman itu akan menyuruh semua anggota tubuh kita untuk mengapresiasi apa yang Allah karuniakan di bulan ini. Maka sesungguhnya jamaah, kalau kita termasuk orang yang mudah melakukan ibadah di bulan ini, itu pertanda bahwa iman kita insya Allah adalah iman yang kuat. Tapi kalau masuk bulan Ramadan tidak ada pertambahan amal ibadah pada diri kita, itu yang kita takutkan. Di luar Ramadan kita nggak pernah sholat jamaah, masuk Ramadan sama juga, takut kita. Di luar bulan Ramadan kita jarang bersedekah, masuk Ramadan nggak berubah sama sekali. Nah, itu yang kita takut. Kita dianggap tidak bisa menghargai karunia yang besar itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik. Dengan sebab taufik itulah kita bisa beramal soleh pada bulan yang mulia ini. Jamaah, sebetulnya apa yang kita cari daripada ibadah puasa Ramadan? Banyak sekali hikmah ya yang terkandung dalam ibadah Ramadan ini. Insya Allah dalam kesempatan ta'lim yang tidak berapa lama ya, sambil kita menunggu waktu isyraq, saya akan sebutkan beberapa hikmahnya yang dieksplorasi oleh para ulama kita. Kita akan lihat dari sejarah ibadah puasa itu sendiri. Pada ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini kita dapat tahu bahwa sesungguhnya ibadah puasa itu sudah Allah fardukan
kepada orang yang sebelum kita. Siapa mereka? Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab turaf dan lainnya, kita akan tahu bahwa manusia yang pertama kali melakukan ibadah puasa itu adalah Nabi Allah Adam. Dalam riwayat itu, ini yang menyebutkan adalah Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Adam melakukan ibadah puasa kepada Allah ketika dia sudah melakukan kesalahan. Allah larang untuk mendekati pohon, malah dia makan pohonnya. Maka sebagai bentuk pertaubatan dia kepada Allah, dia minta kepada Allah, ya Allah, apakah boleh saya masuk lagi ke dalam surga seperti dulu? Nah, dalam masa tempo menunggu itu, Nabi Allah Adam alaihissalam berpuasa sebanyak 30 hari sambil beliau itu menghabiskan semua bekas-bekas dan kesan-kesan dari makanan yang dia makan yang dilarang oleh Allah itu. Setelah 30 hari, barulah kemudian Allah memberikan satu ucapan yang ucapan ini perlu dibaca, perlu diucapkan oleh Nabi Allah Adam. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi." Maka kemudian Adam menerima, mendapatkan kalimat ucapan daripada Tuhannya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Nah, itu dia dapatkan setelah menjalani proses puasa 30 hari. Kalimatnya apa? Kalimatnya yang sering kita baca barangkali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat ini yang mengajarkan adalah Allah. Kalimat ini diajarkan kepada Adam bagaimana caranya dia kembali kepada Allah. Kembali, bahasa Arabnya itu taba yatubu taubatan. Allah ajarkan kalimat itu kepada Adam, kemudian diterima taubatnya. Nah, dari penggalan kisah ini kita ambil pelajaran sedikit, bahwa sebetulnya Allah itu sangat maha sayang kepada kita. Maha rahimnya Allah itu luar biasa. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan ada satupun daripada hambanya yang masuk ke dalam neraka. Dari mana kita tahu? Daripada riwayat ini. Ketika Adam melakukan dosa, dia minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya agar aku bisa kembali masuk ke dalam surga? Allah ajarkan caranya. Seandainya Allah tidak peduli, Allah tidak akan ajarkan itu kepada Adam. Tapi Allah ajarkan itu kepada Adam, karena sesungguhnya ketika orang bertaubat, itulah keadaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah Tuhan kita, Tuhan yang maha rahim, maha rahman, yang sebetulnya tidak menginginkan ada satupun daripada hambanya yang masuk ke dalam neraka. Kalau ada orang yang masuk ke dalam neraka, maka itu karena pilihan dirinya sendiri. Dia yang memilih untuk jalan menuju kepada neraka, dia tidak memilih jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Iblis itu, dia kan pernah punya salah, ya. Tapi pernah satu ketika Iblis ditawarkan, mau tidak kamu mendapatkan ampunan Tuhan? Kemudian bagaimana caranya? Dikatakan kepada Iblis, sujudlah kepada Musa. Waktu itu zamannya Nabi Musa. Sujudlah kepada Musa.
Apa kata iblis? Bapaknya saja aku tidak mau sujud, apalagi sama anak cucunya. Nah, kemudian ini yang menyebabkan iblis tidak dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena dia memilih tidak ingin dapat ampunan Allah. Nah, Masya Allah jamaah. Dan bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang menjadi penghapus dan penggugur dosa-dosa kita. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan satu kepada Ramadan yang lainnya, ini menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita. Maka alangkah ruginya orang masuk Ramadan tapi dosanya tidak diampuni Allah. Siapa mereka yang dosanya tidak diampuni Allah? Orang yang masuk Ramadan tetapi dia tidak menghargai bulan tersebut. Beberapa hari yang lalu saya datang ke satu kantor di Kuningan. Kebetulan waktu itu saya naik motor parkirnya di bawah, paling bawah, B4. Ketika lewat lantai demi lantai, nah waktu itu kebetulan ada kantin di lantai B1. Alangkah terkejutnya saya, waktu itu banyak orang yang tidak segan silu makan siang tanpa ada penghalang sama sekali. Dan wajahnya bukan wajah non muslim, wajahnya wajah orang Islam. Mereka makan tanpa merasa bersalah sama sekali. Nah, inilah orang-orang yang masuk bulan Ramadan kemudian mereka tidak dapat ampunan Allah. Ini yang Nabi katakan ketika Nabi naik ke atas mimbar, kemudian dia berdoa, malaikat Jibril berdoa, kemudian diamin oleh baginda Rasulullah. Radhima anfu rajulin idza dakhala Ramadan lam yughfar lahu. Celaka orang yang masuk bulan Ramadan kemudian dia tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tidak ingin. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kembali kepada kisah Nabi Adam tadi, bahwa puasa itu dilakukan oleh Nabi Adam sebagai bentuk pertaubatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa juga ini merupakan bentuk pertaubatan badaniyah kita kepada Allah. Kenapa jadi begitu? Karena orang puasa yang diminta oleh Allah untuk kita lakukan apa? Kita menahan hawa nafsu kita, ya kan? Ketika masuk bulan Ramadan, Allah minta kita tahan hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling kuat mendominasi pada diri seseorang adalah hawa nafsu ingin makan, hawa nafsu ingin minum, hawa nafsu ingin bersama dengan pasangan. Itu yang paling kuat. Dan inilah hawa nafsu yang paling sering melalaikan orang daripada Allah. Berapa banyak orang yang bergaduh, orang yang bermusuh-musuhan, gara-gara apa? Gara-gara nyari makan, gara-gara duit. Ini yang seringkali membuat orang itu lalai daripada Allah. Berapa banyak orang yang terpaksa korupsi karena apa? Karena itu. Karena hasrat ingin makan, ingin minum, ingin punya sesuatu. Inilah hasrat-hasrat hawa nafsu yang selama ini membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk bulan Ramadan, kita disuruh untuk menahan hawa nafsu ini. Kita disuruh untuk lapar, kita disuruh untuk haus, kita disuruh untuk tinggalkan pasangan kita sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa lakukan. Nah, satu di antara hikmah ibadah puasa adalah ibadah puasa itu sebagai bentuk pertobatan badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang bertobat pasti akan dapat ampunan. Ya. Setiap orang yang bertobat pasti akan dapat ampunan, dan itu yang kita dapatkan pada bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang Ramadan karena dilandasi keimanan dan mengharap ganjaran daripada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian apalagi
Dalam hadis yang lain, man qama, hadisnya hampir sama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, hadis yang kedua tadi saya sebutkan, ini jangan sampai diabaikan, Pak. Kalau puasa, insya Allah kita puasa malam, tapi yang siang harinya. Tapi kalau malam itu, kadang-kadang ketika datang rasa capek, rasa penat, kita nggak tarawih, nggak ngapa-ngapain malam. Itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena pada hadis yang tadi saya katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam, qama itu artinya apa? Mendirikan malam dengan ibadah. Termasuk diantaranya apa? Salat sunat yang kita kerjakan itu merupakan bagian daripada qiyam Ramadan. Seandainya, ya, ini seandainya memang kita sangat-sangat penat dan capek karena urusan kerjaan kita tidak sempat tarawih seperti yang biasa kita lakukan, paling kurang jangan tinggalkan 2 rakaat, baik itu setelah isya ataupun sebelum subuh. Kerjakan 2 itu. Kenapa kita perlu buat? Supaya kita dapat anugerah yang Nabi sabdakan pada hadis tersebut. Kalau orang 2 rakaat saja bangun, dia sholat sunat, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, dia akan dapat itu. Ya, dia akan dapat itu. Nah, terlebih lagi sholat subuh dan sholat isya pada bulan Ramadan ini jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Ganjarannya itu luar biasa. Orang yang sholat isya-nya berjamaah itu dianggap seperti orang yang mendirikan qiyam separuh malam. Kalau orang yang sholat subuh berjamaah, maka itu diibaratkan dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang qiyam seluruh malamnya dengan ibadah. Ini jangan ditinggalkan. Terutama nanti 10 hari yang terakhir, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah. Seandainya pada malam itu kita bertepatan dengan malam Al-Qadar, itu ganjarannya luar biasa. Seperti orang yang mendirikan ibadah qiyam Ramadan semalaman. Baik, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama. Kemudian, apalagi hikmah yang Allah sebut, yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Yang kedua, ketika orang beribadah puasa, sesungguhnya dia sedang mencari cinta Allah. Ketika orang sedang ibadah puasa Ramadan, sesungguhnya dia sedang mencari cintanya Allah. Dan ketika orang menunjukkan bahwa dirinya cinta kepada Allah, Allah akan balas cinta itu. Dari mana kita tahu bahwa Allah membalas cinta kita? Dari satu hadis yang sering kita dengar. Sebetulnya hadis ini dahsyat, hadis ini luar biasa. Apa bunyinya? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, ini hadis menunjukkan kepada kita, ketika orang puasa, dia sedang menunjukkan cinta kepada Allah, dan Allah membalas cinta itu kepada dirinya. Dari hadis ini kita tahu, Allah menganggap bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai daripada bau minyak kasturi. Minyak kasturi itu, Pak, adalah minyak yang paling wangi pada zaman Nabi. Minyak yang paling wangi, tetapi kata Allah, kata Nabi Muhammad, itu lebih harum lagi bau mulutnya orang yang berpuasa. Kita tahu bersama kalau orang puasa itu mulutnya nggak ada yang harum, nggak ada yang wangi, semuanya bau busuk. Orang tidak mau mendekat dengan kita
Jangankan orang lain, kita sendiri kadang-kadang malu dengan bau mulut kita. Nggak suka kita dengan bau mulut kita. Tetapi bau mulut yang busuk itu Allah sukai. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika orang berpuasa, dia sedang mendekat kepada Allah, bukan mendekat kepada orang. Buktinya apa? Orang nggak mau dekat-dekat dengan orang yang berpuasa karena mulutnya bau, tapi Allah dekat dengan dia karena orang yang berpuasa sedang menjalankan proses pendekatan dirinya kepada Allah. Allah pun akan mendekat dirinya. Allah suka bau mulut kita, Pak. Itu tanda apa? Tanda Allah cinta kepada orang yang berpuasa. Kalau orang sudah cinta, ini pepatah saja ya. Kalau orang sudah cinta, yang nampak buruk akan kelihatan indah di mata orang yang mencintai itu. Ya, kita dulu pernah muda. Dulu waktu kita belum kawin dengan pasangan kita, oh semua yang bini kita, bekas bini kita. Sekarang kan sudah jadi bini. Dulu belum jadi bini. Dulu yang dilakukan oleh istri kita itu semuanya kita anggap baik. Kenapa? Karena kita sedang cinta-cintanya dengan dia. Maka begitu juga dengan orang yang berpuasa. Ketika mulutnya itu bau, maka bagi Allah itu wangi sekali. Dalam riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Musa dia akan mendapatkan kitab Taurat ya. Nabi Musa akan dapat kitab Taurat. Nabi Musa disuruh puasa selama berapa hari? 30 hari. Nabi Musa disuruh puasa selama 30 hari. Nah, ketika genap 30 hari, sudah selesai apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa merasa tidak nyaman dengan bau mulutnya. Nggak merasa enak ya. Mulutnya bau, itu lumrah. Kemudian dia ambil siwak, dia bersihkan mulutnya sehingga yang tadi busuk hilang bau busuknya. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian Allah menyuruh kepada Jibril agar menambahkan lagi ibadah puasanya Musa menjadi 10 hari lagi. Jadi genap berapa? 40 hari. Allah suruh tambah lagi karena ketika Nabi Musa selesai 30 hari, bau mulutnya itu dihilangkan, padahal bau mulut itu Allah sukai. Kemudian suruh tambah 10 hari, tambah lagi puasa, baru kemudian diberikan kitab Taurat itu. Ini riwayat yang sahih. Jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bayangkan ya, inilah yang kita sedang cari pada bulan yang mulia ini. Apa yang kita cari? Cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, oh itu buktinya bahwa mulut kita Allah suka. Dan ketika Allah suka kepada kita, apa yang kita minta kita akan diberikan oleh Allah. Ya, doanya orang yang berpuasa itu kan mustajab ya. Kita dengar riwayat-riwayat itu. Doanya orang yang puasa itu mustajab. Kenapa dimustajabkan doanya? Karena Allah sedang dalam keadaan cinta kepada dia. Maka jangan sampai kita lalui hari demi hari puasa kita tanpa kita minta kepada Allah. Doa yang banyak, apa saja yang kita inginkan minta kepada Allah. Hatta urusan dunia yang kecil-kecil minta kepada Allah pada bulan ini. Karena Allah sedang memberikan ganjaran kepada orang yang sedang dicintainya. Makanya kalau kita baca rangkaian ayat tentang ibadah puasa dari 183, 184, 185, 186, ada ayat yang Allah sampaikan dalam rangkaian ayat puasa itu, ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Itu kan ada ayatnya. Ayat tentang apa namanya? Permohonan doa.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab setiap permohonan orang yang memohon kepada aku. Kenapa Allah selipkan ayat tentang doa? Supaya kita tahu bahwa ketika orang berpuasa, di antara amalan yang harus dia perbanyak itu adalah berdoa. Karena dalam keadaan puasa, dia dalam keadaan sedang dicintai oleh Allah, yang dia minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Inilah yang sedang kita cari. Dalam kesempatan tausiah yang singkat ini, paling kurang dua hikmah yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, ibadah puasa ini adalah sarana untuk kita bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibadah puasa ini adalah sarana untuk kita mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang sudah selesai daripada ibadah puasanya, Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu janji Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini dengan kita memperbanyak amal ibadah. Bulan Ramadan ibarat kata musim penghujan. Masing-masing orang menadahkan hujan. Ada yang menggunakan ember, ada yang menggunakan kolamnya, ada yang menggunakan gayungnya. Masing-masing berusaha untuk itu. Maka apakah mungkin ketika orang tatkala datang musim hujan, kemudian dia tidak bisa menadahkan air hujan barang segayung, kemudian dia bisa menadahkan air hujan ketika datang musim kemarau? Tidak mungkin. Maka bulan ini adalah bulan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah. Jangan dengar orang yang berkata, jangan rajin waktu Ramadan saja, nanti Ramadan nggak rajin. Itu jangan didengarkan. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan adalah bulan untuk kita merajinkan diri kita untuk beribadah. Kalau di luar bulan Ramadan kita nggak rajin, ya wajar saja. Kenapa? Memang pada di luar bulan Ramadan gangguan kita banyak, setan itu dilepaskan. Sedangkan masuk bulan Ramadan, kalau orang masih tidak rajin, wah itu luar biasa. Itu berarti orang sudah tidak ada gangguan, dia masih belum rajin kepada Allah untuk beribadahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, manfaatkan kesempatan bulan ini dengan kita ambil anugerah yang besar ini untuk kita bawa balik. Yang kita bawa bekal itu ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang mencari kebaikan dan ganjaran daripada Allah, ambil semua ganjaran yang Allah sudah janjikan pada bulan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita Allah terima. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan agar bisa mengisi bulan ini dengan amal ibadah yang terbaik. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang dikategorikan orang yang berhasil daripada amal ibadahnya, yaitu apa? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Demikian tausiah kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah singkat sudah disampaikan oleh guru kita. Semoga kita mampu memetik hikmahnya dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kami sampaikan insyaallah kajian pada malam ini ba'da salat tarawih akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Kunaifi SPDI. Kemudian juga pekan yang akan datang hari Sabtu pagi kita akan bertemu dengan guru kita Kiai Haji Nur Safa Thohir MA. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk hadir bersama-sama dalam rangka memakmurkan masjid tercinta kita ini. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, juga seluruh pemirsa yang selalu menyaksikan live streaming Facebook Masjid Al-Bakri Taman Rasuna Jakarta Selatan. Semoga Allah senantiasa berkenan memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.